Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Bedi Islami dari kelas 12 IPA 5 akan menjelaskan materi medan magnet, industri magnet, dan gaya magnet untuk pengayaan. Yang pertama ada medan magnet. Pengertiannya, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipenuhi gaya tarik magnet. Lalu ada bahan magnetik, yaitu yang pertama ada bahan ferromagnetik, yaitu sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Contohnya baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua ada bahan paramagnetik, yaitu yang tidak mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Contohnya ada mangan, platina, aluminium, dan timah. Yang ketiga ada bahan diamagnetik, yaitu bahan yang tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Contohnya ada bismut, timbal, perak, emas, dan tembaga. Lalu medan magnet menurut percobaan Oster. Yang pertama, di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik dapat timbul medan magnet. Yang kedua, arah gaya magnet yang menyimpangkan jarum kompas bergantung pada arus listrik yang mengalir pada kawat. Yang ketiga, besar medan magnet di sekitar kawat berarus listrik bergantung pada kuat arus listrik dan jarak terhadap kawat. Lalu ada hukum Biot-Savart. Yang pertama, berbanding lurus dengan kuat arus. Lalu, berbanding lurus dengan panjang kawat. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P ke elemen kawat pengantar. Lalu sebanding dengan sinus sudut apit antara arah arus dengan garis hubung antara titik P ke elemen pengantar. Yang kedua ada induksi magnet. Induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik. Sebuah kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan seperti pada gambar. Lalu yang kedua ada induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Sebuah kawat melingkar yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Yang ketiga ada induksi magnet pada solenoida, yaitu medan magnet yang kuat di sekitar arus listrik dapat dibuat dengan liritan kawat membentuk kumparan. Kumparan tersebut disebut solenoida. Lalu ada rumus induksi magnet. Keterangannya ada B adalah besar induksi magnet, I adalah besar arus listrik, N banyak liritan kawat, A dari jari, mu0 permeabilitas magnet, yaitu 4V dikali 10 pangkat 7. Yang pertama ada rumus induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik. Rumusnya B sama dengan mu0 IN per 2A. Yang kedua ada induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Rumusnya B sama dengan mu0 IN per 2A. Yang ketiga ada besar induksi magnet pada pusat solenoida. Rumusnya B sama dengan mu0 N per L. Yang keempat ada besar induksi magnet pada ujung solenoida. Rumusnya B sama dengan mu0 IN per 2L. Lalu yang terakhir ada besar induksi magnet pada toroida. Rumusnya B sama dengan mu0 IN per 2V. Lalu yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnetik atau gaya Lorentz. Gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Penerapan konsep gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari ada pada bel listrik dan kereta maglev. Yang pertama ada gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnetik. Besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz yang dialami oleh kawat yang beraliran arus listrik yaitu A. Berbanding lurus dengan kuat medan magnet atau induksi magnet. Yang kedua, berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat. Yang ketiga, berbanding lurus dengan panjang kawat pengantar. Dan yang terakhir, berbanding lurus dengan sudut yang dibentuk arah arus dengan arah induksi magnet. Lalu ada menentukan arah gaya Lorentz menggunakan aturan tangan kanan. Ketika kita buka telapak tangan kita dengan 4 jari rapat dan ibu jari terbuka, maka arah ibu jari merupakan arah arus listrik, arah 4 jari merupakan arah induksi magnet, dan arah telapak tangan adalah gaya Lorentz.
Lalu ada gaya magnetik di antara dua kawat sejajar berarus. Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa pada dua pengantar lurus sejajar yang dialiri arus listrik akan terjadi gaya tarik-menarik jika arusnya memiliki arah yang sama dan gaya tolak-menolak jika arus yang mengalir berlawanan arah. Lalu ada gaya magnetik pada muatan listrik. Sebuah benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik juga akan mengalami gaya magnetik. Lalu ada flux magnet. Flux magnetik dapat didefinisikan sebagai ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penampang tertentu. Flux magnetik juga sering diartikan sebagai kerapatan medan magnet. Ada gambarnya flux magnet. Lalu yang terakhir ada rumus gaya magnet. Keterangannya Fl sama dengan gaya magnet, I1 sama dengan besar arus listrik pertama, I2 besar arus listrik kedua, I panjang kawat, V kecepatan muatan, Q sama dengan muatan. Gaya yang pertama, rumusnya gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnetik. Rumusnya Fl sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alfa. Yang kedua, ada gaya magnetik di antara dua kawat sejajar berarus. Rumusnya Fl sama dengan μ0 I1 I2L per 2VA. Yang ketiga, ada gaya magnetik persatuan panjang kawat. Rumusnya Fl sama dengan Fl per L sama dengan μ0 I1 I2 per 2VA. Yang keempat, ada gaya magnetik yang dialami oleh muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik. Rumusnya Fl sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin alfa. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.